Shalom, selamat ibadah minggu teruntuk jemaat Tuhan dimanapun berada yang dapat mengikuti ibadah online hari ini di minggu 21 setelah Trinitas dengan tema reformasi spiritual. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi Mars GKPI. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu, Yesus Kristus, yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari PKJ nomor 106 ayatnya yang pertama. Satukan kami
marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam perikop dasar dan bangunan, ayatnya yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upahnya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari PKJ nomor 46 ayat 1 dan 2.
marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita satukan doa kita. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang penghapusan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung dari PKJ nomor 199 ayatnya yang pertama. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Dasa Titah. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau ditaati.
Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tendungan-tendungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19, ayatnya yang kelima. Apa yang indah dalam dunia ini, nampak dalam dirimu. Yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan untuk duduk kembali. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat.
Shalom, Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu setia dalam mengikuti ibadah minggu online di rumah keluarga masing-masing. Kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana kita masih diberi kesehatan, napas kehidupan, serta kekuatan melakukan segala pekerjaan kita sehari-hari, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Sebagai warta jemaat kita di minggu ini, tanggal 1 November 2020, minggu ke-21 setelah Trinitatis, dengan tema Reformasi Spiritualitas. Warta jemaat yang pertama, pengkinian data jemaat. Menindaklanjuti pengisian formulir pengkinian database jemaat kita GKPI Jemaat Khusus Batu Haji, maka kami menyampaikan agar semua jemaat tidak ketinggalan untuk update data kita melalui link formulir yang telah dikirimkan melalui sektor kita masing-masing. Apabila ada kendala dan kurang paham dengan pengisian data tersebut, maka boleh bertanya atau konsultasi ke penatua sektor kita masing-masing, atau ketika jemaat tidak memiliki WhatsApp, boleh disampaikan datanya ke penatua sektor agar boleh dibantu untuk pengisian datanya melalui link tersebut. Karena harapan kita, database jemaat kita akan lengkap dan komplit ke depan. Untuk itu kami sangat mengharapkan kerjasama kita semua. Terima kasih. Yang berikut warta anak lahir. Sukacita atas berkat Tuhan dengan kelahiran seorang anak buat keluarga Bapak J. Sinaga, Ibu Boru Purba, anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 20 Oktober 2020, jemaat kita yang berada di sektor E. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Selamat ulang tahun buat warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran maupun pernikahan pada tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 1 November 2020. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebahagiaan serta kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Warna sari. Yang pertama, sehubungan dengan warta minggu lalu, kami mengingatkan kembali sebelum kita sampaikan pesanan kita ke kantor Sinode Pusat, maka bagi jemaat yang ingin memesan almanak GKPI tahun 2021 dengan harga 38.000, boleh segera mendaftarkan ke PHJ atau ke penatua sektor masing-masing. Yang kedua, mari kita tetap menjaga kesehatan di saat pandemi COVID-19 ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan menerapkan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak dengan orang lain. Melakukan dengan disiplin, kita akan terhindar dari penularan virus COVID-19. Tuhan menyertai kita. Jadwal ibadah minggu masih kita lakukan secara bergilir di situasi pandemi COVID-19 ini, yakni dengan jadwal pada hari ini, Minggu tanggal 1 November 2020, di pagi jam 7.30, sektor A dan C, di siang jam 10, sektor B dan E, di malam hari jam 19, sektor D dan F. Untuk minggu depan, Minggu tanggal 8 November 2020, pagi jam 7.30, sektor D dan F, siang jam 10, sektor A dan C, malam jam 19, sektor B dan E. Untuk ibadah evangelisasi sektor juga masih kita lakukan di gereja dengan gabungan sektor dengan memakai bahasa Indonesia dengan jadwal Selasa tanggal 3 November 2020 pada jam 20 malam sektor B, D, dan F. Untuk hari Rabu jam 20 malam sektor A, C, dan E. Untuk petugas yang melayani terlampir dalam warta jemaat. Demikian warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih.
Untuk menyambut firman Tuhan dan dengar akan firman, kita bernyanyi dari PKJ nomor 195 ayat yang pertama ditambah dengan ayat yang keempat. Bagai bumi yang kau hias sumber diriku, baharui dengan roh-Mu, roh dan hatiku. Dengan roh-Mu Maha Kudus topang diriku, agar kokoh lurus di hadapan-Mu. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang akan memeliharakan hatimu untuk menyambut firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam kebaktian minggu kita terangkat dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan untuk kami bacakan untuk kita semuanya dengan perikop pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yahudi dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan dia angkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit.
Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke Sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertemu sarung untuk Asyera. Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Gibea sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada di dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya bagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnya lah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manase. Kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke Sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang barusan kita dengar atau barusan yang kami bacakan, ini sering disebut orang reformasi Raja Yosia. Karena sebelum Raja Yosia, raja-raja yang menguasai memerintah di Israel ataupun Yehuda, mereka bukannya setia dan taat kepada Tuhan, tetapi mereka membelot ataupun mereka menyembah dewa Baal. Dan sungguh ironis dan sungguh menyakiti hati Tuhan, karena rumah Tuhan yang seyogianya, yang seharusnya sebagai tempat untuk memuji, memuja, memuliakan Tuhan, tetapi dalam kenyataannya apa yang terjadi? Disalahgunakan. Bait Allah mereka pergunakan untuk memuji dewa-dewa Baal. Dan melihat situasi kondisi inilah, Raja Yosia ketika dia bangkit sebagai raja dapat memahami dan memaklumi betapa sakitnya hati Tuhan melihat perilaku raja-raja, bahkan rakyat yang menyalahgunakan bait Allah
Mereka memuji, mempersembahkan korban-korban. Bukannya kepada Allah, tetapi kepada dewa Baal, buatan manusia. Melihat situasi kondisi inilah, Raja Yosia insaf dan memahami apa tugas, apa tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Harus meluruskan, harus mengingatkan, harus menegur, harus memfungsikan bait Allah, tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan untuk itulah kita lihat atau kita dengarkan tadi apa yang dilakukan oleh Raja Yosia. Dia benar-benar membuat suatu reformasi pembaharuan. Segala sesuatu, peralatan-peralatan ataupun lain sebagainya yang dulunya dipergunakan untuk memuji, memuliakan Baal, maka dengan tegas, dengan penuh tanggung jawab, Yosia membuat suatu komitmen, dan juga rakyatnya, masyarakatnya, mereka sehati, seia sekata untuk membuat satu komitmen, suatu kesungguhan hati yang dialasi, didasari oleh iman percaya mereka. Mereka sehati, seia sekata untuk memfungsikan bait Allah itu, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga yang dulunya ada peralatan-peralatan ataupun kelengkapan-kelengkapan untuk memuji dewa-dewa, mereka keluarkan semua, bahkan dibakar. Dan abunya dibuang ke Sungai Kidron sebagai pertanda tidak ada lagi sisa-sisa, tidak ada lagi tanda-tanda di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka mengadakan suatu reformasi pembaharuan bahwa sesungguhnya bait Allah itu mereka pergunakan, mereka manfaatkan untuk tempat memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah reformasi, sebagaimana dalam tema minggu kita, reformasi spiritualitas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dalam konteks firman ini? Kalau Yosia mengadakan reformasi pembaharuan, memurnikan bait Tuhan untuk tempat memuji, memuliakan Tuhan, segala sesuatu peralatan atau kelengkapan yang dulunya dipergunakan memuji Baal, Yosia memerintahkan dikeluarkan, dibakar, dimusnahkan. Kalau tadi kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel ataupun pendahuluan khotbah, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Bahwa Roh Kudus yang berkuasa di dalam rumah Tuhan? Bagaimana kita menghubungkan ini? Rumah kita ini adalah bait Tuhan. Tubuh kita ini adalah tempat Tuhan, rumah Tuhan. Bagaimana kita memahami ini sebagai bait Allah? Tentu kalau Yosia membuat suatu komitmen, suatu reformasi spiritualitas, tentunya juga kita dalam momen ini perlu perenungan, membuat suatu reformasi pembaharuan di dalam hati, di dalam pikiran kita. Mungkin selama ini di dalam hati, di dalam pikiran kita ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada hal-hal di dalam hati jiwa kita, dalam pikiran kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka inilah momennya, inilah masanya kita membuat suatu statement, membuat suatu komitmen untuk membuat suatu reformasi spiritualitas, pembaharuan kerohanian, membuat suatu ketetapan hati. Masa lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan harus kita tinggalkan, kita kubur, bahkan kita bakar. Jangan ada lagi melekat,
Jangan ada lagi sisa-sisanya di dalam hati pikiran kita. Sehingga sesungguhnya tubuh kita ini benar-benar berfungsi sebagai rumah Tuhan. Sehingga tubuh kita ini benar-benar berfungsi sebagai tempat berdiam Tuhan. Itu yang dimintakan dan itu yang dituntut dari kita. Untuk kita membuat suatu pembaharuan. Tentu kita mempunyai masa-masa lalu kita yang mungkin ada terselip atau mungkin ada yang tersembunyi. Dan pasti ada itu. Maka pada saat ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita sembah sujud kepada Tuhan, membuat suatu komitmen kita, membuat suatu pembaharuan kita. Bahwa masa lalu itu, biarlah itu kita kubur dalam-dalam, kita tinggalkan, kita bakar. Kita mulai lagi kehidupan lembaran yang diperbaharui. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Reformasi spiritualitas yang tidak ada tandingannya adalah di dalam Yesus Kristus. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini mengadakan pembaharuan dalam kehidupan kita. Reformasi yang dia buat adalah kita diangkat, kita ditebus dari dosa-dosa kita untuk kita diselamatkan. Inilah kasih Allah, inilah berita sukacita dalam kehidupan kita. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita kurang mampu. Tentu kita tidak berdaya untuk mengadakan pembaharuan spiritualitas tersebut. Tetapi kita minta kuasa, minta tuntunan dari Roh Kudus untuk kita dimampukan. Sehingga hati jiwa kita sesungguhnya kita persembahkan untuk Tuhan. Sehingga seutuhnya kehidupan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai wujud nyata rasa syukur kita, rasa kebahagiaan kita oleh karena kasih Yesus dalam kehidupan kita. Dan biarlah kuasa dari Roh Kudus memampukan kita untuk kita senantiasa mengadakan pembaharuan spiritualitas kita seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk menghantar pujian syukur dan terima kasih kami karena Engkau senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kami. Bapa, Engkau mengingatkan kami dalam peristiwa pembaharuan Raja Yosia, di mana dia melihat bahwa bait Allah telah disalahgunakan oleh raja-raja sebelumnya. Dan di dalam rasa tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai raja, dia membuat suatu statement, suatu pembaharuan, mengembalikan fungsi bait Allah sebagai rumah-Mu, tempat memuji dan memuliakan Kau Tuhan. Dan semua rakyat saya sekata mengadakan suatu komitmen mereka untuk sesungguhnya, untuk sejatinya mereka mengadakan pembaharuan, meninggalkan masa-masa lalu mereka yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga bait Allah itu mereka pergunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menjauhkan segala bentuk-bentuk pemujaan kepada Baal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Sehingga seutuhnya bait-Mu itu benar-benar mereka pergunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, ini bisa terjadi tengah-tengah kehidupan kami, tengah-tengah kegiatan kami keseharian, dalam pekerjaan kami, sadar atau tidak sadar, kami sering tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Itu dalam kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu dalam segala kerendahan hati,
dalam segala kekurangan-kekurangan kami yang penuh dengan dosa dan kenajisan ini. Dan kami yakin percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh menerima kami dengan sukacita. Untuk itu, bagaimana firman-Mu mengingatkan kami bahwa tubuh kami ini adalah rumah-Mu, bait-Mu. Itu berarti sesungguhnya tubuh kami ini adalah sebagai tempat Tuhan untuk berotoritas, untuk kami turuti, untuk kami senantiasa bertanya kepada Tuhan, bukan atas selera dan kehendak kami. Itu ya Bapa, mampukan kami sehingga tubuh kami ini benar-benar sebagai bait-Mu, sebagai rumah-Mu, sehingga Engkau benar-benar ada di dalam hati pikiran kami untuk menuntun dan membimbing segala kegiatan-kegiatan pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati anggota jemaat-Mu dalam setiap kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang setia mengikuti ibadah online ini, limpahkan berkat-Mu, cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, berkati pekerjaan mereka. Kalau ada yang sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan, yang berduka cita berikan penghiburan yang sejati. Mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak. Yang sudah bekerja, kiranya Kau limpahkan berkat-Mu sehingga mereka sungguh merasakan kemurahan Tuhan. Yang berulang tahun, baik itu kelahiran, baik itu pernikahan, kiranya Engkau mengingatkan mereka, itulah sebagai wujud nyata kasih-Mu, sehingga Kau memberikan pertambahan usia untuk mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan masa-masa yang akan datang. Terima kasih ya Bapa, banyak rencana program tengah-tengah jemaat-Mu ini, kiranya Kau ikut campur tangan, sehingga dalam segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk mewujudkan salam damai sejahtera bagi kami. Terima kasih ya Bapa, banyak yang kami mohonkan, kami yakin percaya bahwa Roh Kudus akan menyempurnakan permohonan kami dan berkenan bagi-Mu, dan Kau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 376 ayat 4. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dan Dikau juru selamat, ku bahagia Menghantar kita untuk memberikan persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kita sampaikan ucapan syukur kita.
Jemaat Tuhan, kami undang untuk kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan ucapan syukur kita ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami berikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turun menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan cadang yang gemericik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.